อนงเป็นผีจริงๆขึ้นมาจะทำยังไงอะก็อนงเป็นผีจะให้เป็นเหมือนคนได้ยังไงเล่าเอามาคุยกันดีๆได้ไหมอะอนงอนงเป็นอะไรหรอเป็นเพื่อนไงกับผีมันจะเป็นแฟนกันได้ยังไงมีลูกด้วยกันก็ไม่ได้ป้อนข้าวป้อนน้ำมันก็ไม่ได้ไม่ว่ามันเป็นไปไม่ได้อะทำไมจะไม่ได้อะDi awal film, kita diperkenalkan dengan Joe, seorang streamer gaming yang belum mendapatkan penghasilan dari YouTube. Terbangun dari tidur di sela live streamingnya karena mengalami mimpi buruk. Kemudian Joe melanjutkan live streamingnya bermain game horor. Sang ibu datang mengakhiri live streaming Joe. Sang ibu mengajak Joe pergi bersama ke rumah mendiang sang kakek untuk menerima pembagian warisan. Terlihat dari luar, rumah sang kakek begitu sangat mewah dan megah. Sementara di dalam, Joe dan semua cucu si kakek sangat hening mendengarkan dengan seksama juru bicara sang kakek yang sedang membacakan surat wasiatnya. Semua cucu mendapatkan warisan yang sama, yaitu beberapa hektar tanah dan satu rumah. Tapi ketika si juru bicara membacakan surat wasiat dari kakek yang ditujukan pada Joe, surat wasiat tersebut pun selesai. Sang kakek telah menghembuskan nafas terakhir tanpa menyelesaikan surat wasiatnya. Joe dan sang ibu merasa kecewa karena hanya mereka saja yang tidak kebagian warisan. Tapi kakak Chai menenangkan Joe, mengatakan bahwa kekayaan hanyalah sebuah delusi semata. Yang kemudian kakak Chai memberikan rumah warisannya pada Joe. Merasa sangat senang, Joe berterima kasih pada kakak Chai. Joe menjadikan rumah warisan sebagai jaminan meminjam uang pada Tuan Ma, seorang rentenir. Dan dari uang pinjaman tersebut, Joe mengupgrade PC-nya. Beberapa hari kemudian, Joe bersama dengan calon pembeli bernama Tuan Yut pergi ke alamat rumah itu. Di luar dugaan, ternyata untuk bisa sampai ke rumah tersebut mereka membutuhkan perjuangan yang sangat keras karena jarak yang cukup jauh dari kota dan rumah yang terletak tepat di tengah-tengah hutan. Melihat kondisi rumah yang menyeramkan, Tuan Yut merasa ragu untuk membelinya. Namun Joe memaksa Tuan Yut untuk masuk ke dalam rumah terlebih dulu, menjanjikannya sebuah barang-barang antik yang mungkin akan mereka temukan di sana. Masuk ke dalam, melihat-lihat bagian dalam rumah, membuat bulu kuduk dan bulu di bawah perut Tuan Yut berdiri. Saat Joe menunjukkan pada Tuan Yut satu persatu barang-barang antik yang ada di rumah itu, Tuan Yut tidak terlalu fokus memperhatikan Joe. Karena dari luar jendela tepat di belakang Joe berdiri saat itu, Tuan Yut melihat sesosok kepala botak menatapnya. Lama-kelamaan, Tuan Yut menjadi semakin ketakutan karena tiba-tiba sosok botak itu menghilang dan muncul kembali dari pandangannya. Tuan Yut yang tidak tahan lagi pun lari dari sana, meninggalkan Joe dan membatalkan transaksi. Joe mencoba mengejar Tuan Yut, namun baru saja Joe melangkahkan kaki keluar rumah, Joe seketika menghentikan langkahnya karena melihat sosok yang sama, sosok berkepala botak. Joe memberanikan diri menanyakan apakah sosok yang ada di hadapannya itu adalah manusia. Rupanya sosok botak tersebut adalah Paman Pom, salah satu warga desa di sekitar sana. Paman Pom yang berprofesi sebagai penjual kodok bakar barbeque. Malam itu Paman Pom yang sedang mencari kodok tak sengaja melewati rumah warisan Joe. Lung! 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 เฮ้ยผมจะมาแล้วเดี๋ยวลุงไปจับปั๊บไปเจอปุ๊บไปจับปั๊บเป็นไง Merasa tidak ada yang perlu dicemaskan dan malam itu turun hujan yang cukup deras, Joe memutuskan untuk kembali ke dalam rumah menunggu sampai hujan reda. Namun karena kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang, Joe tertidur. Tapi tak lama kemudian, Joe terbangun di jam 12 tepat tengah malam. Joe mendengar suara aneh, sumbernya dari lantai 2 rumah. Memberanikan diri untuk mengeceknya, Joe benar-benar dibuat sangat ketakutan ketika dia sampai di tangga rumah penghubung antara lantai 1 dan lantai 2. Joe melihat seorang laki-laki yang ditebas kepalanya, seorang wanita yang ditikam perutnya, dan satu wanita lagi yang melayang seperti dicekik. Joe pun berteriak keras tiada henti sembari berlari keluar dari sana.
Keesokan harinya, Jo ditemani Paman Pom mengundang para biksu ke rumah untuk berdoa mengusir para hantu yang semalam dia lihat. Agar para hantu di rumahnya benar-benar pergi, Jo bahkan meminta para biksu untuk melakukan pengusiran di rumahnya sampai 3 kali. Setelah selesai, Jo meminta Paman Pom untuk nanti malam menemaninya menginap di sana. Jo ingin memastikan bahwa para hantu yang ada di rumah itu benar-benar telah pergi, agar Jo bisa cepat-cepat menjual rumahnya. Jo menjanjikan sebuah minuman keras yang mahal pada Paman Pom, membuat Paman Pom tidak bisa menolak permintaan Jo. จับกบจับกบ ลุงเดี๋ยวลุง จับลุงจับกบ ลุงเดี๋ยวก่อนลุง Di malam harinya, saat mendengar suara petir yang menandakan akan turun hujan deras, Paman Pom langsung meninggalkan Jo untuk pergi mencari kodok. Tak lama kemudian, jam menunjukkan pukul 12 tepat tengah malam. Jo kembali mendengar suara yang sama, suara yang kemarin ia dengar. Kembali menghampirinya, kali ini Jo tidak lagi melihat hantu-hantu di sana. Merasa para biksu telah berhasil mengusir para hantu, dengan patung Buddha yang dibawanya, Jo melakukan doa di sana. Tapi terlihat di belakang Jo para hantu ikut melakukan doa bersamanya. Jo yang akhirnya menyadari para hantu belum pergi dari rumah itu pun memohon agar mereka pergi dari sana secepatnya. Jo memberitahukan bahwa rumah itu sekarang adalah miliknya. Para hantu juga mengungkapkan mereka tidak bisa pergi dari sana karena rumah itu juga adalah tempat tinggal mereka. Hingga tiba-tiba Paman Pom kembali datang mengambil sisa minuman keras untuk bekalnya berburu kodok. Para hantu pun menghilang seketika. เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวลุงจัดการเองเหลือต้องครึ่งกลมปล่อยไว้เดี๋ยวบูด Melalui internet, Jo mencari tahu asal-usul rumah warisan tersebut. Dan dari salah satu artikel yang dibaca oleh Jo di Google, diketahui bahwa pemilik pertama rumah tersebut adalah Tuan Damrong Yotanarong, seorang saudagar kaya raya pada 8 dekade lalu. Pada Selasa, bulan September silam, terjadi perampokan di rumah tersebut. Tepat saat Tuan Damrong Yotanarong sedang melakukan perjalanan ke ibu kota bersama istrinya. Dari kejadian tersebut, dikabarkan putri semantawayang Tuan Damrong Yotanarong bernama Anong serta 2 asisten rumah tangganya bernama Tonggon dan Tongyip menghilang dan belum diketemukan sampai sekarang. Di malam harinya, Jo kembali datang ke rumah itu. Bertemu kembali dengan hantu Anong, Tonggon dan Tongyip, Jo menunjukkan berita dari ponselnya tentang kasus pembunuhan yang menimpa mereka. Dalam kepercayaan agama Buddha, para arwah penasaran korban pembunuhan akan tenang jikalau jasad mereka sudah dikremasi secara layak. Sama halnya dengan kasus Anong, Tonggon, dan Tongyip, berpuluh-puluh tahun lamanya jasad mereka belum ditemukan. Arwah mereka pun terjebak di rumah tersebut. Jo menawarkan diri untuk membantu menemukan jasad mereka. Dengan begitu, mereka sama-sama diuntungkan karena jika Anong, Tonggon, dan Tongyip telah pergi dari rumahnya, Jo pun akan lebih mudah menjual rumah itu. Anong bertanya pada Jo tentang kedua orang tuanya. Jo mengungkapkan bahwa setelah hilangnya Anong, kedua orang tua Anong mencari Anong selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya karena mereka tidak bisa juga menemukan Anong, kedua orang tua Anong pun memutuskan pindah dari rumah untuk mengikhlaskan dan melupakan Anong. Saat orang tua Anong berumur 80 tahun, mereka berdua meninggal dengan tenang. Mendengar itu, Anong pun merasa sangat lega. Namun berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya, karena semua yang Jo ceritakan pada Anong adalah sebuah kebohongan. Disebutkan bahwa Tuan Damrong Yotanarong, ayah dari Anong, terbukti menjadi pelaku utama atas perampokan yang terjadi di kediamannya, menyebabkan putrinya Anong dan 2 asisten rumah tangganya hilang sampai sekarang. Akibat kejahatannya, Tuan Damrong Yotanarong divonis hukuman mati. Setelah akhirnya Tuan Damrong Yotanarong dieksekusi, beberapa minggu kemudian sang istri ditemukan gantung diri karena patah hati ditinggal suaminya. Belum dijelaskan apa motif yang mendasari Tuan Damrong Yotanarong sengaja membunuh putrinya sendiri. เฮ้ยทรงนี้คุ้น ผมต่อรองได้รับนายแน่หนูแน่นอนพี่แจ็คพี่ป๋องต้องเข้าแล้วค่ะ
Beberapa hari berlalu, Jo tak kunjung mendapatkan seseorang yang mau membeli rumah itu. Di sela-sela waktu streamingnya, Jo menggali tanah di sekitaran rumah untuk mencari jasad Anong, Tonggon, dan Tongyip. Ibu Jo menelpon menghentikan penggalian Jo. Sang ibu memberitahukan bahwa ada seseorang yang sedang mencarinya. Jo sadar orang yang sedang mencarinya adalah Tuan Ma, seorang rentenir yang meminjamkan uang pada Jo tempo hari. Sang ibu yang tidak mau terlibat urusan utang piutang Jo pun memberikan alamat Jo pada Tuan Ma untuk mendatanginya langsung. Untuk menghindari Tuan Ma, Jo pergi ke pasar malam yang tak jauh dari desa, sembari menghibur diri untuk melupakan sejenak hingar-bingar lika-liku kehidupan dewasa yang menyakitkan. Jo menantang dirinya masuk ke dalam rumah hantu. ไปหนึ่งครับอาจารย์ Berbeda dengan kebanyakan orang yang terlihat sangat ketakutan ketika masuk ke sana, Jo tidak merasa takut sedikit pun karena si hantu seperti itu. Di sana, Jo juga tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang tertarik padanya. Dia bernama Soda, dan si pacar yang tidak dianggap bernama Kong. Melihat Soda menggandeng tangan Jo dengan mesra, Kong marah mengajak Jo berkelahi. Tapi Paman Pom dengan kondisi penuh lumpur di sekujur tubuhnya datang menghentikan sang cucu. Jo menanyakan apa yang terjadi pada Paman Pom hingga seluruh tubuhnya dipenuhi oleh lumpur. Paman Pom pun bercerita saat dirinya mendatangi rumah Jo, Paman Pom tidak melihat sebuah galian dan terjatuh ke dalamnya. Paman Pom tidak mengetahui bahwa galian tersebut adalah galian Jo. Merasa tidak enak, Jo tidak memberitahukan hal itu pada Paman Pom. Seperginya Paman Pom, Kong, Soda, dan teman-temannya, Tuan Ma bersama anak buahnya dengan kondisi penuh lumpur tiba-tiba muncul di sana. Sama halnya yang terjadi pada Paman Pom. Mereka juga jatuh ke dalam galian Jo. Tanpa Tuan Ma menjelaskan apa tujuannya datang menemui Jo, Jo sudah mengetahuinya bahwa Tuan Ma pasti datang untuk menagih uang yang dipinjamnya tempo hari. Jo yang saat ini belum memegang uang untuk melunasi hutang serta bunganya itu, kebingungan bagaimana dirinya bisa menghasilkan uang banyak dan cepat. Sementara channel YouTube-nya yang sampai sekarang masih sepi penonton, lalu Jo mengingat rumah hantu yang ia kunjungi dengan Kunti Bogel sebagai hantu di dalamnya. Jo mendapatkan sebuah ide dari sana. Jo pun kembali mengajukan pinjaman pada Tuan Ma. Tuan Ma pun menolak karena hutang yang kemarin saja Jo belum melunasinya. Jo inisiatif menaikkan bunga pinjamannya menjadi 2 kali lipat, berjanji akan melunasi semuanya dengan cepat. Membuat Tuan Ma akhirnya mau meminjamkan uang lagi pada Jo. Singkatnya, setelah mendapatkan uang pinjaman dari Tuan Ma, Jo meminta tolong pada hantu Anong, Tonggon, dan Tongyip untuk membantunya membuat rumah hantu, yang mereka akan menjadi pemeran hantunya. Jo berjanji jika hutang-hutangnya telah lunas, dia akan lebih giat lagi menggali untuk mencari jasad mereka. Setelah mereka menyetujuinya, Jo melatih bagaimana cara menakuti manusia dengan baik dan benar. Namun saat giliran Anong yang melakukannya, bukannya menakutkan, tapi di mata Jo, Anong terlihat sangat imut. Sampai-sampai Jo terpesona dan jatuh cinta padanya.น่ากลัวไหมจ๊ะ แหลมเลย Ketika jam menunjukkan pukul 12 tepat tengah malam, tiba-tiba Anong, Tonggon, dan Tongyip menghilang ke lantai 2. Setiap jam 12 tepat tengah malam, Anong, Tongyip, dan Tonggon terus mengulang kematian mereka. Setelah menghias rumahnya menjadi lebih menyeramkan lagi, Jo meminta Kong, Soda, dan teman-temannya untuk mencoba rumah hantu miliknya. Jo memberikan tiket gratis pada mereka untuk awal pembukaan rumah hantunya. Kong yang sebelumnya masuk ke rumah hantu Kunti Bogel tidak merasa ketakutan sedikit pun. Dia percaya diri tidak akan ada yang bisa menakutinya di rumah hantu milik Jo. Kong pun menganggap remeh rumah hantu Jo dan
Karena semua hantu yang ada di dalam rumah hantu milik Joe adalah hantu sungguhan, meskipun masih amatir, tetapi mereka berhasil membuat Kong, Soda, dan yang lain ketakutan sampai terkencing-kencing. Anong sendiri merasa tidak enak karena seolah dirinya seperti sedang membodohi orang-orang dengan cara menakuti mereka. Joe meyakinkan pada Anong bahwa bagi orang-orang zaman sekarang, ketakutan bisa menjadi sebuah hiburan. Merasa lega, Anong kemudian menanyakan sebenarnya apa pekerjaan Joe. Joe pun mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang streamer gaming. Anong yang semasa hidupnya jauh dari lintas waktu di masa sekarang kebingungan dengan pekerjaan Joe. Yang kemudian Joe menunjukkan pada Anong bagaimana pekerjaan yang ditekuninya setiap hari. Mulai dari sanalah mereka saling nyaman satu sama lain. มันอาจจะบึกไปหน่อยแต่ว่าก็ไปทางไหนดีอะน้องเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังทำภารกิจ Anong sendiri semasa hidupnya dulu berprofesi sebagai guru tari. Ngomong-ngomong soal menari, tiba-tiba Anong penasaran bagaimana orang-orang zaman sekarang menari. Tanpa basa-basi, Joe pun melakukannya, membuat Anong terus tertawa melihatnya. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka menumbuhkan bunga cinta, di mana di setiap malam bunga tersebut akan selalu mekar. Beberapa minggu kemudian, rumah hantu milik Joe semakin ramai pengunjung. Joe menamai rumah hantu miliknya dengan menyisipkan nama Anong menjadi Rumah Hantu Anong. Banyak juga para tok-toker yang mengunjungi rumah hantu Anong sembari melakukan live yang secara otomatis membantu mempromosikan rumah hantu Anong menjadi semakin terkenal. Berkat rumah hantu Anong, kini para penduduk sekitar juga mendapatkan penghasilan dengan membuat pasar malam di dekat rumah hantu Anong yang sangat ramai pengunjung itu. จบเลยนะคะ นี่ หมูหนูได้ด้วยนี่เหมือนกันเลย เอาตกปะ Suatu saat ketika Joe mengajak Anong berkeliling pasar malam, di mata orang-orang lain mereka melihat Joe berbicara sendirian. Merasa Joe hanya kelelahan dan kurang tidur, mereka pun tidak menghiraukannya. Malam itu Tuan Ma kembali datang menagih uang pada Joe. Joe yang sekarang telah sukses dan menghasilkan banyak uang dengan rumah hantu miliknya. Dengan santai Joe menantang Tuan Ma untuk masuk ke dalam rumah hantunya. Joe berjanji setelah Tuan Ma selesai masuk ke dalam rumah hantu Anong, Joe akan memberikan semua uang pelunasan hutangnya. Tuan Ma yang adalah tipe orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis dan klinik, dengan senang hati menerima tantangan dari Joe. Dengan penuh percaya diri, Tuan Ma mengatakan dirinya tidak pernah takut dengan yang namanya hantu danคืนแล้วนะเฮียพร้อมดอกเบี้ย Karena saking ketakutannya, Tuan Ma pun dibawa oleh ambulans karena mengalami trauma berat. Keesokan harinya, rumah hantu Anong tutup 1 hari untuk Joe libur, di mana Joe melanjutkan penggalian mencari jasad Anong, Tong Yip, dan Tonggon. Melihat Joe yang sedang menggali dari kejauhan, Anong melihat Joe membuka bajunya karena kepanasan. Seketika itu, Anong semakin menunjukkan ketertarikannya pada Joe. Anong pun mendekati Joe, mengatakan pada Joe, saat ini dirinya masih bersenang-senang dengan rumah hantunya. Anong tidak terlalu terburu-buru ingin bereinkarnasi, jadi Joe tidak usah terlalu menghabiskan banyak waktu untuk menggali. Mendengar itu, Joe memberitahukan pada Anong bahwa rumah hantu mereka telah menjadi top 5 rumah hantu terseram di Thailand. Merasa senang, Anong mengungkapkan dirinya ingin bereinkarnasi setelah rumah hantu mereka sudah menjadi yang nomor 1. Malam itu, mereka pun merayakan keberhasilan rumah hantu Anong dengan minum-minum bersama. Tapi tiba-tiba Kong, Soda, dan teman-teman datang berkunjung. Mereka bisa melihat Anong, Tonggon, dan Tong Yip lalu ikut minum bersama di sana. Kemungkinan bila di dalam rumah orang-orang dapat melihat hantu Anong, Tong Yip, dan Tonggon. Tetapi jika di luar rumah mereka tidak bisa melihat mereka. Terbukti saat Joe dan Anong berkeliling pasar malam bersama, orang-orang hanya melihat Joe yang sedang sendirian. Joe adalah pengecualian. Mungkin karena Joe dan Anong memiliki keterkaitan yang dekat satu sama lain, jadi Joe bisa melihat Anong meskipun di luar rumah. Takut Kong dan teman-temannya mengetahui Anong, Tong Yip, dan Tonggon adalah hantu sungguhan, Joe menyuruh mereka masuk ke dalam untuk beristirahat. Untuk membuat suasana lebih ramai di malam itu, Kong menyetel musik jedak-jeduk membuat mereka larut dalam irama dan berjoget bersama. ไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครแต่
Dari dalam kamar, Anong merasa cemburu karena melihat Jo berjoget bersama dengan Soda. Singkatnya, setelah Kong, Soda, dan teman-temannya pergi, Anong pun merajuk pada Jo. Sama halnya seperti pasangan kekasih pada umumnya, Jo membujuk Anong dengan Jo meminta Anong untuk mengajarinya menari. ช่วยสอนผมเต้นรำหน่อยคุณอนงครับ เข้าแต่มองฝืนนักหนาจักผักเพียงเอ็นคันไม่ใจเอ้ยไม่เคยซ้ำ Ketika matahari terbit, Jo membuat kejutan untuk Anong dengan membeli 2 pohon Kamboja yang dia letakkan di sisi kiri dan kanan rumah, menciptakan suasana lama seperti rumah Anong yang dulu. Jo juga menunjukkan Instagramnya pada Anong, menjelaskan bahwa biasanya orang-orang menggunakan Instagram untuk mengabadikan momen atau foto berharga mereka. Lalu Jo mengajak Anong selfie bersama. Meski hasil foto hanya terlihat Jo sendirian, tapi Jo tahu foto tersebut ada Anong di sisinya. Jo pun tetap menyimpannya di Instagram, membuat Anong merasa sangat bahagia. Begitu juga dengan Jo. Saat di rumahnya sambil senyum-senyum sendirian, Jo terus memandangi fotonya bersama Anong. Tiba-tiba terbesit dalam pikiran Jo ingin mengetahui apakah hantu dan manusia bisa bersama. Mencari tahunya di Google, Jo malah dibuat ketakutan karena dari hasil pencarian Google, kebanyakan mengatakan bahwa manusia dan hantu tidak bisa bersatu. Biasanya si hantu akan mencelakai manusia sampai mati untuk mengajaknya pergi bersama ke alamnya. Jo yang termakan informasi dari Google itu menjadi ketakutan dengan Anong. Di malam harinya, Jo memberanikan diri tetap pergi menemui Anong. Mencari Anong sampai ke lantai atas, Anong tak sengaja mengagetkan Jo sampai membuatnya jatuh ke bawah. Beruntungnya Jo tidak mengalami luka fatal karena dia jatuh di atas kursi yang sedikit empuk. Tidak memberi kesempatan untuk Anong berbicara, Jo semakin meyakini informasi yang dia baca dari Google. Jo menduga Anong benar-benar ingin mencelakainya. Jo marah pada Anong lalu pergi meninggalkan Anong yang kebingungan dan sangat mencemaskan Jo. Jo pergi ke pangkalan ojek dan merenung sendirian di sana. Merasa mungkin dirinya telah salah menilai Anong, Jo pun kembali ke rumah. Tapi 2 perampok yang sedang menjarah barang-barang di sana memukul kepala bagian belakang Jo hingga membuatnya tak sadarkan diri. Anong pun menyelamatkan Jo dengan merasukinya lalu mengusir para perampok. Tersadar dari pingsannya, Jo langsung meminta maaf pada Anong yang masih mengkhawatirkannya. Jo menanyakan apakah benar Anong ingin mengajaknya mati bersama. Anong mengatakan dirinya bahkan tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Waktu kejadian Jo jatuh dari lantai atas itu, Anong hanya ingin memberikan bunga Kamboja yang sudah susah payah ia kumpulkan demi Jo. Malam berikutnya, Anong mengkhawatirkan luka di kepala Jo. Jo memberitahukan bahwa lukanya sudah membaik. Besok adalah malam pergantian tahun. Jo mengajak Anong pergi bersama ke festival tahun baru di kota. Di keesokan paginya, Jo mengundang Kong untuk minum bersama di rumah. Jo dengan sengaja memasukkan obat tidur pada salah satu minuman yang akan dia berikan pada Kong. Singkat cerita, setelah Kong tertidur karena Jo berhasil membuatnya meminum minuman yang sudah dicampuri obat tidur olehnya, danสนุกมากเลยจ้า Jo pun pergi ke kota menikmati festival tahun baru bersama Kong yang tubuhnya telah dirasuki oleh Anong. Arwah Anong yang terjebak di dalam rumah tidak bisa pergi jauh dari sana. Agar Anong bisa pergi bersama Jo ke kota, dia merasuki tubuh Kong yang sudah tertidur dengan waktu yang cukup lama. Anong berterima kasih pada Jo karena Jo sudah mengajaknya pergi ke kota setelah sekian lama dirinya hanya bersemayam di dalam rumah selama beberapa dekade.
Tapi di sisi lain, Anong merasa kasihan pada Kong. Ketika Jo menyarankan untuk lain kali bagaimana jika Anong merasuki tubuh Soda, Anong pun kembali merajuk pada Jo. Spontan, Jo kembali menyarankan bagaimana kalau Anong merasuki tubuh Paman Pom saja. Yang seketika itu Jo merinding membayangkan dirinya sedang bermesraan dengan Paman Pom. Lah kan Nong nih. Nongก็รักโจจ้ะ Keesokan paginya, Kong yang terbangun dari tidur panjangnya mendapati diri di ranjang bersama dengan Jo. Mengingat dan mengetahui sebelumnya Jo telah memberinya obat tidur, Kong yakin Jo melakukan itu agar dia bisa memperkaosnya. Tanpa memberi kesempatan untuk Jo menjelaskan semuanya, Kong mengancam Jo agar tidak memberitahukan hal ini pada siapapun. Lalu Kong pergi dari sana menahan kesal. Di malam harinya, Kong kembali datang menemui Jo untuk meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Karena Kong melihat dirinya sedang bersama dengan Jo di kota di sebuah postingan Instagram. Karena tidak ada pilihan lain, Jo pun menjelaskan semuanya pada Kong. Anong, Tong Yip, dan Tonggon adalah hantu sungguhan. Mengira Jo sedang melakukan pengelakan dengan sebuah cerita omong kosong itu, Kong semakin marah pada Jo. Anong berjalan menembus melewati tubuh Kong yang seketika membuat Kong akhirnya percaya pada Jo. Mengobrol berdua, Kong meminta Jo untuk berhenti mencintai Anong karena hantu dan manusia tidak mungkin bisa bersama. Kecuali Jo mau hidup selamanya dalam kesendirian agar kelak saat samsara atau kelahiran kembali, sebuah siklus manusia yang dipercayai oleh agama Buddha, Jo akan dipertemukan kembali dengan Anong di kehidupan selanjutnya. Hal itu juga belum bisa dipastikan berhasil karena bisa jadi salah satu di antara Anong dan Jo bereinkarnasi menjadi hewan atau tumbuhan. Selesai dari sana, Jo menemui Anong. Jo memberitahukan pada Anong bahwa dirinya sudah membicarakan hal tersebut dengan Kong. Jo hanya mengatakan bahwa Kong tidak akan memberitahukan tentang Anong, Tonggon, dan Tong Yip kepada siapapun. มีอะไรอีกเป็นไง Malam itu, tak sengaja Jo bertemu dengan sang mantan pacar bernama Miu dan teman botinya bernama Asia. Sama-sama terkejut menanyakan kabar satu sama lain. Lalu Miu meminta Jo menemaninya berkeliling pasar malam. Dari dalam rumah, Anong melihat itu. Saat Asia ingin membeli kodok bakar pada Paman Pom yang saat ini sedang tertidur karena mabuk, secara tiba-tiba Paman Pom terbangun dengan kepribadian seperti seorang wanita karena Anong telah merasuki tubuh Paman Pom. Sembari menyiapkan pesanan Asia, Paman Pom menanyakan siapa wanita yang sedang bersama dengan Jo itu. Asia mengungkapkan bahwa wanita itu adalah mantan pacar Jo. Mendengar itu, seketika Anong pun merasa cemburu. Tidak sampai di situ, setelah puas berkeliling pasar malam, Miu mengundang Jo untuk datang ke acara galeri pentas seninya besok. Singkat cerita, Jo pun memenuhi undangan dari Miu. Dia datang ke acara galeri pentas seninya. Di sana, Jo melihat lukisan Miu yang menceritakan tentang sepasang kekasih sedang berdiri di bawah sinar bulan. Miu menjelaskan bahwa lukisan tersebut ditujukan untuk hubungan mereka dulu, mengungkapkan bahwa masa-masa itu adalah masa paling membahagiakan bagi Miu. Sampai sekarang Miu masih memiliki perasaan yang sama terhadap Jo. Namun saat Miu bertanya pada Jo apakah Jo sekarang sudah memiliki pasangan, Jo pun menjawab bahwa dirinya sekarang sudah memilikinya. Di malam harinya, para pengunjung rumah hantu Anong dibuat sangat ketakutan oleh Anong. Tonggon dan Tong Yip bahkan mengatakan pada Jo, sekarang Jo sudah tidak lagi membutuhkan mereka karena Anong sangat menakutkan. Jo pun menemui Anong yang saat ini diliputi amarah dan cemburu sampai-sampai Anong tidak bisa mengontrol emosinya, membuat tubuh Anong membesar seperti raksasa. ว่าอนงเป็นผีจริงๆขึ้นมาจะทำยังไงอะ ก็น้องเป็นผีจะให้เป็นเหมือนคนได้ยังไงเล่า เอามาคุยกันดีๆได้ไหมอะอนงอนงเป็นอะไรหรอ เป็นเพื่อนไง กับผีมันจะเป็นแฟนกันได้ยังไง มีลูกด้วยกันก็ไม่ได้ ป้อนข้าวป้อนน้ำกันก็ไม่ได้ไม่ว่ามันเป็นไปไม่ได้อะ ทำไมจะไม่ได้อะ อืม
Setelah menenangkan Anong dan menjelaskan semuanya di depan patung Buddha, Jo dan Anong bersumpah mengikat janji untuk saling mencintai. Jo akan setia pada Anong seumur hidupnya ketika susah, senang, sehat maupun sakit. Sementara Anong bersumpah akan setia pada Jo dalam susah maupun senang meskipun hidupnya telah terpisah darinya. Dua insan yang sudah berbeda dunia hanya bisa bertemu, tidak dapat bersentuhan, tetapi berjanji akan saling setia, membuktikan bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan apapun. Keesokan harinya di rumah sang ibu, ketika Jo sedang makan bersama, ibu Jo mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Jo sekarang telah menjadi seorang yang sukses. Ibu Jo sangat bersyukur karena Jo tidak bermain kripto seperti kakaknya yang sekarang telah bangkrut. Kakak yang dimaksud oleh ibu Jo adalah kakak Chai, orang yang memberikan rumah warisannya pada Jo. Mendengar itu, Jo merasakan firasat buruk, dan benar saja saat Jo kembali ke rumah Anong, kakak Chai bersama orang-orang konstruksi sudah berkumpul di sana, siap untuk melakukan penghancuran pada rumah Anong. Jo kebingungan dengan apa yang sedang dilakukan oleh kakak Chai, karena sebelumnya kakak Chai sendirilah yang sudah memberikan rumah tersebut padanya. Sembari tertawa meledek Jo, kakak Chai mengatakan bahwa akte rumah dan seluruh isinya masih atas namanya. Sekarang dia ingin menghancurkan rumah tersebut dan membangun gedung di sana. Jo tidak berdaya. Jo hanya bisa melihat rumah yang telah membuatnya bangkit dari keterpurukan. Rumah yang penuh kebahagiaan dan kenangan bersama Anong itu dihancurkan. Setelah rumah Anong telah hancur, tak tersisa satupun pondasi yang berdiri. Jo menangis meratap di atas puing-puing rumah Anong yang sudah rata dengan tanah. Jo berdoa lalu berdiri menunggu sampai malam. Jo memanggil-manggil Anong, Tonggon dan Tongyip, namun mereka tidak lagi muncul di hadapannya seperti dulu. Sampai hujan deras pun turun, membasahi Jo dan tanah bekas rumah yang sedang dipijaknya. Jo tak sengaja menemukan tulang belulang Anong, Tonggon dan Tongyip yang ternyata selama ini terkubur tepat di bawah lantai rumah. Bertepatan dengan itu, Anong, Tonggon dan Tongyip muncul di hadapan Jo. Anong berterima kasih pada Jo karena sudah tidak takut dengannya. Anong juga berterima kasih karena Jo sudah sangat baik padanya. Berkat Jo, Anong bisa merasakan artinya cinta, sebuah perasaan yang belum pernah dia rasakan semasa hidupnya. Anong meminta Jo untuk menjaga diri baik-baik, kemudian menghilang dari pandangan Jo. ขอบคุณโจที่ทำให้อนงรู้สึกเหมือนมีชีวิตอีกครั้งโจต้องดูแลตัวเองดีๆนะ ลาก่อนจ้ะโจ Anong,เราขอโทษAnong. Keesokan harinya, Jo mengkremasi tulang belulang Anong, Tonggon dan Tongyip. Setiap hari Jo selalu menyempatkan waktu untuk datang ke pemakaman Anong, meletakkan bunga Kamboja. Setelah berdoa, bunga Kamboja yang ada di nisan Anong tidak akan pernah layu, karena setiap hari Jo selalu datang dan mengganti bunga lama dengan bunga yang baru. Beberapa bulan kemudian, Jo mengajukan proposal tentang rumah Anong pada perusahaan game, dan beruntungnya perusahaan tersebut menerima baik proposal dari Jo. Bagi Jo, gamenya tidaklah terlalu penting. Yang terpenting adalah game itu bisa membuat Jo melihat wajah Anong setiap kali dia memainkannya. Setidaknya untuk Jo, itu bisa sedikit mengobati rasa rindunya pada Anong. Tidak disangka game buatan Jo menjadi sangat viral. Banyak orang yang telah membeli gamenya, bahkan Anong, Tonggon dan Tongyip sudah memiliki banyak fans dari seluruh dunia. Jo menjadi kaya raya sekarang. Meski bergelimbangan harta, Jo tetap setia pada Anong. Terbukti setelah 60 tahun kemudian,
Jo yang sudah lansia masih mengenakan gelang milik Anong. Kesetiaannya tak lekang oleh waktu. Jo tidak menikah dan membuka hati untuk wanita lain. Jo masih dengan cintanya yang besar terhadap Anong dalam kesendirian. Malam itu Jo pun mengembuskan nafas terakhirnya. Di akhir film diperlihatkan Jo dan Anong sedang berdansa di rumahnya, yang kemungkinan di kehidupan berikut entah keberapa kalinya mereka bereinkarnasi. Jo dan Anong pun akhirnya bersatu dan film pun selesai. เนื้อตัวหาถูกกันเสพสัมผัสกันโอ้ให้เจอเธอในฝันดีกว่าตื่น Kira-kira seperti itulah alur cerita dari film Maibu, kisah cinta sejoli yang berbeda alam. Mungkin sekian video ini saya tutup. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik dan menonton video ini. Sampai bertemu di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.